ancaman keluarga Li. Suatu hari sore, Bai Yi mengoleskan salep pada dirinya sendiri di jalan. Dan dia tidak tahu apakah itu salep atau ramuan King Sindan. Dia benar-benar merasa telapak tangannya yang terluka tidak lagi sakit. Masuk akal jika dikatakan bahwa salep umum sekuler tidak terlalu dilebih-lebihkan meskipun efek pengobatannya baik. Bukan. Jika ini suatu berlebihan, Lao Liu dapat menggunakan salep ini untuk menghasilkan banyak uang. Apakah masih perlu pelit dengan uang sewa 2 atau 3 bulan? Apakah ini benar-benar efek dari dan siang? Pil obat dari penggarap abadi juga terlalu kuat. Dia bahkan tidak meminum satu pun King Sindan. Bawa saja kemanapun Anda pergi. Saya baru saja mencium aroma khusus dari ketiga pil King Sin ini. Lalu telapak tangan yang terluka tidak begitu sakit. Tidak heran. King Sin dan apapun dapat dijual dengan harga selangit. Lebih dari 1000 tael. Bertemu dengan tipe orang yang secara khusus membutuhkannya. Bahkan dapat dijual seharga 2000 tael. Namun, tepat saat dia hendak pulang, dia tiba-tiba melihat sekelompok orang berkumpul di depan rumahnya. Sekilas, pasti ada setidaknya 7 atau 8 orang. Dan kebanyakan dari mereka tampak seperti pelayan. Hanya ada satu orang yang berpakaian mewah. Dan sutra dan satin yang digunakan pada pakaiannya sangat mahal. Kenangan tentang kehidupan sebelumnya membanjiri pikirannya. Dan Bai Yi teringat. Dia teringat kelompok di depannya. Ini. Orang-orang dari keluarga Li di Kabupaten Qinghe. Dia juga mengenali pemuda mewah ini. Pihak lainnya adalah keturunan langsung dari keluarga Li. Putra bungsu kepala keluarga Li, Li Jinfu. Li Jinfu adalah salah satu yang terbaik di antara rekan-rekannya. Dan telah mengambil alih banyak properti keluarga Li di usia muda. Tentu. Para sejawat yang dimaksud di sini adalah para sejawat di dunia. Para pembudidaya abadi tidak termasuk. Bai Yi sedikit mengernyit. Tadi dia diingatkan oleh Lao Liu di apotek agar berhati-hati dengan keluarga Li. Tetapi tanpa diduga, saat dia berbalik, dia bertemu dengan orang-orang dari keluarga Li. Salah. Harus dikatakan bahwa orang-orang dari keluarga Li berinisiatif untuk menemukan mereka. Orang-orang ini benar-benar tidak berhenti sejenak. Mereka bahkan memblokir pintu rumahnya, hanya menunggu dia kembali. Ketidakbaikan semacam itu sangat jelas. Pada saat ini, Li Jinfu yang menghalangi gerbang rumah juga melihat Bai Yi yang hendak pulang. Sekilas dia mengenali Bai Yi. Lalu, dia memasang wajah tersenyum yang tidak terlalu ramah. Tuan Bai sudah kembali. Dalam beberapa hari lagi, lelaki tua itu akan berusia 90 tahun. Aku ingin tahu apakah Tuan Bai telah menerima undangan dari keluarga Chen. Mungkin tidak. Lagi pula, Tuan Bai sudah sendirian. Keluarga Bai sudah lama menjadi bagian dari masa lalu di Kabupaten Qinghe. Bagaimana dengan ini? Li Jinfu berkata, jika kamu berhenti terobsesi dengan obsesi, jual lebih dari selusin surat tanah kepada keluarga Li saya. Pada hari ulang tahun lelaki tua dari keluarga Chen, aku mungkin bisa mengajakmu melihat dunia. Mungkin kau masih bisa melihat gadis suci dari Sekte Pedang Roh. Lihat gadis suci Sekte Pedang Roh. Mendengar nada bicara pria ini yang penuh dengan rasa superioritas, Bai Yi memasang ekspresi agak aneh. Satu hal yang ingin dikatakan. Dia tahu persis apakah gadis suci Sekte Pedang Roh memiliki wasir di pantatnya. Masih perlu pergi ke rumah Chen untuk melihat seperti apa manusia perkakasnya. Orang ini berkata banyak hal, tetapi tujuannya tidak lebih dari sekadar selusin toko. Bai Yi tidak menyangka keluarga Li begitu terobsesi dengan toko-toko ini. Bukankah Anda hanya dapat memperoleh 1 atau 2000 tael setahun dengan mengumpulkan uang sewa? Alergi terhadap wanita. Tidak tertarik. Sertifikat tanahnya juga tidak untuk dijual. Menyingkir. Bai Yi menjawab ketiga kalimat ini secara langsung. Li Jinfu menahan senyum di wajahnya. Dan ada sedikit rasa tidak baik di matanya. Bai Yi,
Kamu telah menguji kesabaran keluarga Li berkali-kali. Apakah kamu yakin bisa menyimpan 10 surat tanah itu sendiri? Beberapa ubi jalar yang masih panas tidak layak dipegang. Jadi buanglah ubi jalar tersebut sesegera mungkin. Jangan sampai suatu hari ubi jalar tersebut jatuh ke dalam air dan tidak dapat tumbuh lagi. Ancaman dalam nada bicaranya jelas. Ancaman verbal yang terbuka ini juga sejalan dengan gaya keluarga-keluarga ini. Lagi pula, metode mereka dalam mengumpulkan kekayaan pada dasarnya mengandalkan metode berdarah. Di dunia abadi ini, yang lemah adalah mangsa yang kuat. Seseorang yang tiba-tiba berubah menjadi mayat tidak menimbulkan banyak sensasi. Karena terlalu jarang dan biasa saja. Suatu hari, Li Jinfu tidak menunggu Bai Yi berbicara. Dia melanjutkan, "Aku hanya memberimu waktu 1 hari, dan sertifikat tanah seharga 200 tael. Setelah 1 hari, jika Anda tidak menjual, keluarga Li akan mengambilnya sendiri." Selesai. Mereka pergi begitu saja. Seolah-olah tujuan mereka datang kali ini adalah untuk memberi ultimatum, yakni ancaman verbal kepada Bai Yi. Ketika dia hampir pergi, seorang pelayan benar-benar tidak dapat menahan diri. Mau tak mau. Dengan nada rendah, ia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan muda, mengapa Anda menceritakan begitu banyak hal kepadanya? Kami memiliki begitu banyak orang yang menahan dan memukulinya, mengancamnya untuk tidak menyerahkan surat tanah. Jadi mengapa tidak langsung melemparnya ke pagar?" Li Jinfu meliriknya. "Setahun yang lalu, keluarga Li melakukan sesuatu yang lebih kejam dari ini, dan mengira bahwa akta tanah akan segera diperoleh. Pada akhirnya, orang itu tidak mati. Kami pikir dia punya sesuatu yang istimewa, jadi kami tidak menyentuhnya. Agar tidak terjerumus ke hal yang tidak seharusnya kacau. Namun, setelah setahun pengamatan, tampaknya tidak ada yang istimewa tentangnya. Mungkin hanya keberuntungan saja bahwa dia selamat." Jia Ding tiba-tiba menyadarinya, tetapi menggaruk kepalanya lagi. Lalu, mengapa menunggu besok? Besok adalah hari yang sangat cerah, dan mereka yang terbunuh tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi hantu. Li Jinfu berkata sambil tersenyum, "Sebelum melakukan sesuatu, kamu harus menggunakan otakmu. Jangan menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi dirimu sendiri tanpa mendapatkan sesuatu." "Ya," yang ditegur tuan muda adalah, pelayan itu gemetar. "Anak-anak dari keluarga besar ini terlalu menakutkan. Mereka masih memilih hari yang baik untuk membunuh orang. Sekalipun kamu mati, kamu tak akan bisa berbalik." Bai Yi mengira orang-orang ini ingin melakukannya, dan kemudian dia memiliki kesempatan untuk mencobanya sendiri. Seberapa besar peningkatan energi internal 3 tahun baginya? Saya ingin mencobanya. Seberapa kuat teknik pedang marsial Dao dan Qinggong yang diciptakan oleh Chen Qiansui? Disayangkan, orang-orang ini tampaknya tidak sebodoh itu. Melihat punggung orang-orang itu pergi, Bai Yi tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan matanya. Dia ingat Li Jinfu mengancamnya agar berhati-hati agar tidak jatuh ke air dan tenggelam. Rasanya, alasan mengapa pendahulunya tenggelam sebenarnya ada hubungannya dengan keluarga Li. Kali ini mereka berinisiatif datang dan mengancam. Kemungkinan besar hal itu telah dilakukan dan siap untuk digunakan kedua kalinya. Lalu kenapa Anda mengancam sebelum melakukannya? Bai Yi tidak begitu jelas. Mungkin itu semacam ritual. Meskipun keluarga Li adalah keluarga sekuler, jika mereka memilih untuk menghabiskan uang dan mempekerjakan beberapa ahli hutan bela diri, mereka masih memiliki modal. Jika pihak lain bersedia menghabiskan banyak uang, ditambah koneksi keluarga Li, bukannya tidak mungkin untuk mengundang seorang pembudidaya. Lagi pula, Bai Yi tidak percaya bahwa keluarga yang telah diwariskan turun-temurun dalam waktu yang begitu lama tidak memiliki latar belakang yang kuat. Sebuah keluarga tanpa latar belakang telah dimangsa habis-habisan. Bagaimana mungkin bisa bertahan sampai hari ini? Rasanya,
Sekarang dia hanya bisa menunggu masa pendinginan simulator kultivasi abadi berlalu, dan menantikan penampilan Chen Qianxue di simulator. Jika Chen Qianxue tampil sangat baik di simulator kultivasi abadi, dia bahkan mungkin menjadi seorang kultivator abadi di dalamnya. Lalu Bai He tidak takut pada keluarga Li. Jika tidak, maka Bai He hanya bisa memilih meninggalkan semua harta warisan keluarga secara langsung, lalu mencari tempat tinggal yang lebih aman, menunggu hingga kekuatannya menjadi lebih kuat, lalu mencari cara untuk menghadapi keluarga Li.